Kita masuk pada acara yang pertama, sambutan. Sambutan yang pertama, ucapan terima kasih dari keluarga yang diwakili oleh Pastor Edo Mutra. Kepada Pastor, disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Tentu yang terkasih, yang mulia Uskup Keuskupan Amboina, yang saya sebut sebagai suasana kekeluargaan persaudaraan, dan yang saya panggil dengan penuh kasih Kakak Uskup Seno Mutra. Ya, karena kebetulan di keluarga maka mohon maaf saya menyebut demikian. Lalu tentunya yang terkasih juga para Keuskupan Amboina yang sempat hadir, terutama pastor paroki, lalu rekan-rekan para pastor, sekretaris yang masih ada, dan semua teman-teman pastor lainnya. Yang terkasih pula mungkin tokoh-tokoh agama yang sempat hadir, yang saya juga tidak paham, tidak hadir, tidak sempat mengetahui dengan baik kalau hadir. Kemudian yang terkasih pula dari unsur pemerintahan, saya dengar Pak Camat hadir, terima kasih yang kami hormati sebagai keluarga. Juga tokoh-tokoh pemerintahan dan perangkat yang ada, baik dari desa Ohiwaur maupun desa-desa sekitarnya, semua tokoh perangkat pemerintahan yang saya juga tidak bisa menyebut satu persatu supaya tidak lama. Kemudian yang terkasih kita semua, saudara Laren Bebawi Renso, yang menyadari, merasa memiliki sebuah ungkapan sukacita bersama, sehingga semuanya dengan cinta dan dukungan mau hadir di tengah-tengah rumah keluarga besar kami. Sekali lagi kepada semuanya saja saya ucapkan selamat datang, selamat bersukacita bersama kami. Amin. Selamat malam. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya saja yang sudah tidak saya sebutkan satu persatu tadi, supaya tidak lama sambutan dan ungkapan hati kami keluarga. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara saya, kakak saya, Suster Adriana, untuk juga hadir ke depan, dan saya mau bercerita sedikit sebagai suasana keluarga. Sayang sekali saudara-saudari yang lain tidak hadir. Umat semua, Ten Yan Hui dan semuanya saja. Baik, pada kesempatan yang penuh kasih ini, kami semua mungkin ada yang sangat tahu dengan baik, tetapi saya juga sadar bahwa ada juga banyak yang tidak tahu dan kenal saya. Sekaligus juga mohon maaf, saudara Laren Bebawi Rensoso semuanya juga mungkin saya tidak kenal. Dari kemarin banyak tanya, Pastor, ini saya ingat-ingat dulu siapa ini. Jadi mohon maaf kalau kemudian saya sendiri juga tidak kenal. Pada kesempatan malam hari ini, secara bersama-sama keluarga besar, tentunya pertama-tama kami mengucapkan limpah terima kasih yang luar biasa yang kami sampaikan kepada semuanya saja. Saya sejak tabisan dan pengumuman sempat mendengarkan banyak orang, semuanya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, mengungkapkan rasa sukacita, apresiasi, sebuah kebahagiaan yang tentu disampaikan kepada
kami keluarga besar Ngutra Baranyanan yang hadir ya tentu dengan Laren Bebawi Rensoso semuanya, sehingga tidak perlu disebutkan satu persatu nanti terlalu lama, dengan berbagai cara sejak pengumuman dan terpilihnya Kakak Uskup menjadi Uskup Amboina. Saya tahu mendengar semua pada datang di rumah ini, semua pada datang dan mendoakan, mengungkapkan, dan itu sebuah sukacita, kebahagiaan bagi kami keluarga besar. Dan untuk semuanya itu tidak bisa kami balas budi baik itu. Juga ketika dalam perjalanan sampai Tabisan Uskup sendiri, tentunya kami semua keluarga besar, tidak semuanya, ke Ambon, dan di sana atas fasilitasi keuskupan ya tentunya Pastor Albor bersama dengan rekan-rekan Pastor Agus dengan rekan-rekan imam semuanya Keuskupan Amboina telah memfasilitasi keluarga dengan berbagai macam suka duka yang ada. Saya tahu karena juga banyak terjadi hal-hal besar ini, baik dari sejak itu sampai detik ini, pasti banyak hal terjadi dengan baik, tetapi juga banyak hati terjadi suasana hati yang tidak nyaman. Hanya karena ada rasa barang banyak sekali yang mungkin satu sampaikan begini karena semakin semuanya sibuk, sehingga dari dalam hati saudara-saudari ada yang keluarga besar, ada yang mungkin rasa tersinggung, kurang nyaman, kurang pas, kritik sana sini, tetapi kami keluarga menerima itu sebagai sebuah ungkapan kasih karena tidak cara ilahi. Jadi tentu mungkin saja ada banyak kurang koordinasinya apa-apa lain, sehingga tidak banyak hal bisa tersampaikan dengan baik. Tentet Urwai dan semua Tenjaan Hoinhu dan semuanya, Gered dan Hoinhu semuanya, banyak panitia, pastor paroki semuanya, sejak dari Ambon sampai pada penghujung malam hari ini, banyak hal yang mungkin saja menyenangkan kita semua, membahagiakan, tetapi banyak yang juga mungkin menyakitkan, kurang pas. Maka kesempatan ini kami mewakili keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai hal yang kurang pas, kurang berkenan. Mungkin saja kami keluarga besar lupa menyampaikan banyak hal, utindenan yang mana dan semua hal yang menurut adat diatur, tenjan hoinuhu dan semuanya tidak sempat tersampaikan atau tentet urwair semua hoinuhu duduk lalu membicarakan semua itu, mungkin sudah bicara tapi tidak kesampaian ataupun kurang koordinasi. Maka kesempatan penuh kasih ini sekali lagi mewakili keluarga besar mengucapkan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyakiti besar untuk dari sejak di Ambon sampai penghujung acara keluarga ini. Akhir kata kami berterima kasih atas undangan, atas berbagai sumbangan, atas berbagai perhatian, dukungan, cinta, kepedulian yang luar biasa. Sejak dari Ambon juga, dari pihak keuskupan, pemerintahan daerah, provinsi, lalu kabupaten sampai tenyan hoinhu di sini. Semua itu maupun utindenan semuanya, urwai dari mana saja yang telah membawa Yelim dengan berbagai cara, baik material, ungkapan hati, maupun lewat kerja keras. Saya tahu sekali karena datang di sini, mama dong semua orang beribut dan banyak hal, aduh susah sekali. Tetapi itu semua kami alami sebagai sukacita karena dengan demikian keluarga besar Keuskupan Amboina maupun pemerintah provinsi
Maluku maupun Maluku Utara, seluruh masyarakat bersuka cita atas peristiwa rahmat yang dicurahkan bagi keluarga kami, secara khusus bagi Bapak Uskup yang terpilih, telah dikukuhkan, ditabiskan, dan kini menggembalakan kita semua. Atas semuanya itu, sekali lagi kami berterima kasih sebesar-besarnya tanpa kecuali kepada siapapun. Akhir kata pada kesempatan ini, kami di situ kalau saudara-saudari lihat sudah 3 foto. Kemarin Kakak Uskup sudah mengumumkan yang senior kami yang masuk religius adalah Kakak Suster Adriana. Kita beri tepuk tangan untuk beliau ini. Karena dari dialah saya masih kecil ke OHL, lalu datang, mungkin itulah terpanggil kami semuanya. Lalu kemudian yang menyusul adalah almarhum Kakak Pastor Nor yang sayang sekali malam hari ini tidak sempat ada di tengah kita. Lalu kemudian Kakak Uskup sendiri, dan akhirnya menyusul saya yang kemudian juga ikut terpanggil menjadi Imam Mese. Lalu kemudian kakak juga Suster Theodora dan Suster Minse. Jadi kami berenam 3 suster, 3 pastor. Ini dari keluarga satu nenek tete. Semuanya bisa ada. Maka karena kasih Tuhan merahmati kami semua, pada kesempatan ini keluarga mau kasih kisyang untuk kami semua, terutama untuk kakak yang tua ini karena masuk ke BHK. Jadi kisyangnya seperti apa? Ada kisyang kakak-kakak, adik kakak semua dong kumpul, dong bilang ya karena ketong keluarga religius banyak. Jadi ya sudah, ya mungkin ini khusus bagi PBHK atau apa, nanti kakak suster bilang 1-2 hal, tetapi nanti suster PBHK ingat juga saudari kami yang lainnya tarekat para malaikat kalau datang tidak di rumah nanti dong mampir di kisyang yang dikasih keluarga itu. Ya kak suster dan kak Tony silakan, apa itu kis sedikit dari TTN untuk religius ini, silakan kakak suster menyampaikan. Baik itu dari saya. Baik, terima kasih Adik Pastor Edo. Terima kasih banyak juga kepada keluarga besar Mutra yang telah memberikan kisyang kepada kami. Saya undang saudara Tony mewakili keluarga untuk maju. Kemudian saya mengundang pimpinan kami, Suster yang dengan hormat kami sebutkan nama, Suster Emil Romangun selaku pimpinan Tarekat PBHK Regio Maluku untuk hadir bersama kami pada malam hari ini untuk menyaksikan kisyang itu sebagai apa. Terima kasih. Mungkin ya kakak uskup juga diundang untuk ini karena kisyang ini menyangkut dengan sendirinya kan, walaupun keluarga tapi kakak sebagai pimpinan keuskupan yang dengan sendirinya mengepalai dan menyaksikan ungkapan kis apa itu dari keluarga untuk PBHK mereka. Baik, terima kasih Bapak Uskup yang mulia, para pastor, suster, Bapak Ibu, kaum keluarga Larim Babawi Rin Seso yang sempat hadir pada malam hari ini. Patutlah kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini.
seperti yang telah disampaikan oleh adik Pastor Edo tadi dan saudari saya Suster Adriana, kami keluarga Ngutra memberikan sebidang tanah panjangnya 150 meter dan lebar 50 meter berlokasi di Wiarlian. Itu kami serahkan secara hibah kepada tarekat PBHK dan akan diterima oleh pimpinan. Nah, tetap di sini biar ya. Ini surat hibah tanah yang kami tulis dengan tangan sendiri dan nanti kami minta kesediaan nanti Bapak Camat nanti akan mengetahuinya. Terima kasih. Serahkan ke Yesus terpilih. Iya baik, itu yang dimaksud case kami. Terima kasih. Demikian ungkapan hati keluarga. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk cinta semuanya kepada kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Edo dan Suster yang telah menyampaikan sambutan dan juga memberikan surat penyerahan hibah tanah kepada tarekat PBHK. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan oleh Camat Ki Besar. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati, yang mulia Tuan Uskup, yang di malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Yang pertama, saya mohon maaf karena yang mulia ini kalau di keluarga saya punya kakak. Yang saya hormati para pastor, yang saya hormati para suster, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati grup paduan suara dari Pulau-Pulau Aru, yang saya hormati paduan suara dari El Bulil, yang saya hormati Bapak Ibu Muspika yang berkenan sempat hadir di malam hari ini, yang saya hormati Tenyan Dunyai Agam, yang saya hormati Kepala Ohoe Waur beserta perangkat, semua masyarakat El Bulil Ngadlakes yang saya cintai dan saya kasihi. Terima kasih atas nama pemerintah daerah dan Kecamatan Ki Besar. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan misa pertama dari Yang Mulia Uskup Diosis Ambuina, yang mulai dari sejak pembentukan panitia, persiapan-persiapan sampai dengan misa di malam hari ini. Tentu semua kegiatan-kegiatan ini telah membuat kita semua dalam kesibukan-kesibukan, tetapi saya menyadari sungguh keterbatasan kami sebagai pemerintah daerah yang ada di kecamatan Tetenar Nene Emdo Fo Emrit Memtiba Nemfair Membubun Bader. Kekurangan dan kelemahan kami di kecamatan, Bapak Ibu yang datang untuk melengkapi semua ini.
Ini satu kebanggaan bagi kami, khususnya seluruh masyarakat Ki Besar. Satu penghargaan yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah di bumi Ki ini sejak Yang Mulia dipilih dan diutus, ditabis dan di misa pertama, dan di malam hari ini kita sama-sama menyaksikan peristiwa besar ini. Kami dari pihak kecamatan juga menyampaikan terima kasih banyak seluruh masyarakat Ki Besar yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini sampai kegiatan ini sukses. Itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Kami tidak punya apa-apa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi doa kami tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Kiranya di malam hari ini kita dapat bersyukur bersama-sama, kita melakukan misa ini, dan selesai ini kita akan berpisah di tempat ini, tetapi di dalam Tuhan kita selalu bersama-sama. Kami juga menyampaikan terima kasih bagi ibu-ibu yang dengan setia ada di garis belakang telah membantu sehingga semua tersuksesnya kegiatan ini. Mohon maaf Yang Mulia, sejak misa pertama itu saya tidak ada di podium utama karena saya ini orang mantan Kes Bangpol, jadi 100 meter dari kegiatan saya ada di sana. Ketong sama-sama mengawal sehingga kegiatan ini sukses. Ini kita berdoa karena dari El Bulil ini dapat melahirkan imam-imam yang banyak. Kita berdoa dan ini memberikan spirit bagi generasi muda. Generasi muda supaya ke depan ini menjadi contoh yang baik dan memotivasi kita supaya banyak lagi imam-imam yang lebih banyak yang akan dihasilkan dari El Bulil Ngadlakes ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga setiap tetes keringat yang Bapak Ibu telah menyumbangkan untuk kesuksesan acara ini, Tuhan yang punya pekerjaan ini selalu merahmati kita. Ingatlah selalu apa kata Tuhan Yesus, setiap tetes keringat yang jatuh di dalam namaku, aku selalu bersama-sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Tidak ada emas perak yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hanya doa kami semoga Tuhan Yesus berberkat, tetap memberkati kita semua, supaya di lain waktu lagi yang tadi Yang Mulia sudah sampaikan itu, nanti satu ketika kita bersama-sama bertemu kembali lagi di Yenung Nutsus Ngadlakes El Bulil yang tercinta ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Terima kasih, selamat malam dan shalom. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Camat yang telah membawakan sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu berbagi pengalaman yang akan dibawakan oleh teman seangkatan dari Monsinyur, yaitu Pastor Dino Kalalo. Kepada Pastor disilahkan. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Yang Mulia Bapak Uskup, aduh, sebenarnya ganjil mau panggil Yang Mulia. Tapi itulah Vatikan, kalau sudah bicara kita imam-imam iya-iya saja. Sehingga tidak ada kata lain selain ketaatan saja. Sehingga pada malam hari ini memang saya harus menyapa yang dulu biasa beliau ini, karena kita mungkin terlalu dekat, karena juga banyak dosa dan juga banyak kesucian dan kekudusan, sehingga kita ini akrab sekali. Biasa saya menyapa dia itu bukan dengan pastor saja, saya cuma biasa panggil dia nama Inong. Setelah saya telusuri, nama itu bukan namanya yang asli sebenarnya. Cuma ketika beliau ini studi di Seminari Pineleng, nama beliau ini tidak kontekstual untuk Kota Manado. Tidak terlalu relevan ya.
sehingga dipilihlah nama yang keren, ya, nama yang modif, ya, orang bilang. Sehingga kata Seno ini mungkin dimodifikasi menjadi nama Ino. Nama juga ini saya perkosa lagi, bukan Ino, saya tambah lagi dia Inong, ya. Sehingga di dalam sapaan-sapaan sehari-hari saya dengan beliau ini, saya cuma panggil-panggil dia Inong saja. Tapi mulai saat ini kayaknya saya harus bertobat. Tidak bisa menyapa dia seperti itu lagi, karena ini perintah Vatikan, toh. Beliau sebagai uskup, sehingga pada malam hari ini, ya, saya bertobat dan saya minta maaf. Sehingga memang saya harus menyapa, ya, sekali lagi yang mulia Bapak Uskup. Aduh, saya baru tadi ditunjuk untuk bicara sharing sedikit tentang suka duka pertemanan. Sebenarnya saya tolak, tapi di pihak lain, oh bagus juga ya dikasih penghargaan meskipun terpaksa ke apa ya. Karena saya datang jauh-jauh dari Papua. Saya pastor Manado, tetapi ditugaskan di Papua. Papua juga bukan Papua kota, Papua Udik, ya. Papua Udik itu Papua yang ada di atas gunung, lebih tepatnya di Kabupaten Tambrau. Jadi saya ini turun gunung, tapi saya tidak bawa moyang Papua, tidak, karena akan berlawanan dengan di sini. Saya bawa para malaikat saja, dengan kekuatan cinta saja, seperti kata Bapak Uskup tadi. Sehingga dari Tambrau saya harus ke Sorong, dari Sorong saya ke Ambon. Di Ambon saya ditahan 2 malam oleh pesawat Lion Air. Ya, pesawat saya di cancel terus. Makanya saya berdoa, Tuhan, kenapa saya ini? Mungkin Tuhan larang kau untuk ketemu dengan sahabat saya ini, uskup yang baru ini. Tapi ketika hari Sabtu, ya, ada kabar yang baik bahwa pesawat Lion Air Wings bisa untuk ke Langgur, ya. Sehingga akhirnya saya bisa tiba lagi di Langgur pada hari Sabtu. Memang waktu yang lalu ketika beliau ini diumumkan sebagai uskup untuk pentabisannya pada hari Sabtu tanggal berapa? Ya, 23. Beliau memang mengirimkan nama-nama khusus yang notabene itu adalah teman angkatan beliau. Ya, salah satu memang nama saya tertera di undangan khusus itu. Cuma saya kasih tahu ke Pastor Tony lewat Pater Yonas, untuk saya tidak bisa hadir di saat pentabisan di Ambon karena itu hari Sabtu. Besoknya hari Minggu itu adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Saya bilang, aduh, kasih tahu saya pembos besar itu hari Minggu Kerahiman Ilahi dan kita ada novena, jadi saya tidak bisa hadir. Dan saya bilang pasti saya akan hadir di Kei. Mau kei besar kah, mau kei kecil kah, pasti saya akan hadir. Dan ternyata memang saya bisa injak di sini. Dan itu juga memang tekad saya untuk hadir. Kenapa? Karena umat paroki saya juga banyak orang kei, baik kei besar maupun kei kecil. Bukan sini juga orang-orang Tanimbar, ya, banyak menyatu dengan umat-umat Papua yang ada di sana. Sehingga ketika ada perayaan di sini, hati saya bilang kayaknya memang ini panggilan Tuhan untuk injak di tanah Kei ini, supaya juga umat saya yang ada di Kei sana, mereka tidak bisa tipu saya, karena saya sudah tahu mereka situasi dan kondisi, dan saya bisa berbicara banyak untuk mereka. Dan kalau saya diundang pada malam hari untuk berdiri sini, ya karena pertemanan kita, ya, dengan yang mulia Bapak Uskup ini. Ya. Kita memang ketemu tahun 1902, ya.
Sebenarnya beliau ini adik saya, ya. Kita angkatan tahun 1990 bersama Agus Arbol ini, sekretarisnya. Jadi Pastor Sekum ini sebenarnya yang mulia Pu Atasan, P senior ya. Kita sebenarnya satu angkatan bersama dengan almarhum Pastor Nur Mutra ya. Tapi ya begitulah hidup, selalu ada dinamika, sehingga kita tertahan lagi, tertahan, belum bisa lanjut masuk Pondok Emmaus tahun rohani, sehingga 1 tahun saya cuti, dan tahun berikutnya baru saya ketemu dengan orang besar ini, yang mulia Bapak Uskup ini ya. Dari tahun 1992 sampai kita tamat tahun 2000 ya, 2000 ya, 2000 pas ya, kita tamat 2000 pas. Tapi beliau ditabiskan tahun 2001 ya. Kalau saya ditahan lagi, ditabiskan tahun 2002 ya. Setelah tabisan imam, saya ditugaskan di Pondok Emmaus, dan kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi ketika kita ke Manila bersama-sama beliau ini. Kita cuci pikiran sedikit ya, bukan cuci mata di Manila, bukan, cuci pikiran sedikit di Manila dan cuci hati, karena kita mengambil bidang spiritual di sana, di sekolah yang sama juga dengan beliau ini ya. Kita kurang lebih 1 tahun, saya balik Manado karena saya juga tidak tahan di sana, karena kalau terlalu lama di sana bahaya, mendingan pulang saja. Cuma beliau ini mendapat perintah lagi untuk melanjutkan studi untuk ambil hukum gereja, sehingga beliau lanjut ke ya Saint Thomas ya. Dan saya pulang saja untuk masuk kembali ke tahun rohani. Di dalam perjalanan panjang yang bertahun-tahun ya, suka duka hidup dengan beliau ini, mungkin ada beberapa kesaksian yang menurut saya luar biasa. Pertama, pantas dan layak kalau beliau ini ditunjuk dan diangkat oleh Paus. Pantas dan layak ya. Betul. Saya bilang seperti ini berarti saya ada dasar, bukan saya tipu-tipu, bukan. Karena saya ada dasar. Kenapa? Karena beliau ini orang hebat ya, orang hebat. Hebat bukan karena intelektualitasnya, tidak. Beliau ini memang pintar, tapi masih ada yang lebih dari itu untuk orang ini ya, untuk orang ini. Apa itu? Jadi tidak salah kalau dia tulis ini, Duc in altum, bertolaklah, atau pimpinlah, atau berlayarlah, atau pergilah, atau carilah sampai ke in altum, altum, di tempat yang paling dalam. Dan itu yang tadi di dalam teks bacaan pertama ya, bacaan Injil ya. Ya, itu inspirasi hidupnya. Dan memang betul. Nah, kekuatan apa yang selalu beliau pakai untuk bisa bertolak sampai ke tempat yang paling dalam? Nah, ini adalah yang luar biasa bagi saya. Itulah kekuatan cinta. Jadi wajar kalau beliau ini selalu di dalam khotbah selalu dia menggemakan cinta, 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 kasih, kasih, kasih. Karena selama perjalanan pertemanan saya dengan beliau, itulah yang beliau buat selama ini. Baik kita masih dari tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, maupun ketika kita berada di rantau di Filipina sana, kekuatan ini yang selalu beliau bawa. Dan untuk saya, inilah yang membuat beliau ini, sehingga Roh Kudus lewat Paus dan kemudian duta
menunjuk beliau ini. Sehingga kalau kesaksian saya untuk beliau ini uskup di milenial dan uskup yang sebenarnya luar biasa. Tapi luar biasanya itu ada pada kekuatan hatinya. Ya, cinta itu ada di sini, bukan di sini. Bukan. Cinta itu ada di sini, ya. Ubi Caritas et Amor IBS. Di mana ada amor, di mana ada caritas, berarti itu Tuhan itu ada di situ. Dan inilah yang dimiliki oleh beliau ini. Sehingga bagi saya, beliau ini menjadi uskup yang luar biasa. Tepuk tangan dulu kamu ini. Ya. Meskipun ada luar biasa, ya, meskipun ada luar biasa, ya, tapi seperti rasul-rasul, toh, dipanggil oleh Tuhan dengan penuh cinta, dan rasul-rasul ikut terpanggil. Tetapi ada faktor Yudas. Nah, kenapa Yudas menjadi seperti itu? Karena ada iblis. Dan Yudas itu mampu digoda dan akhirnya tergoda oleh iblis. Dan itulah tantangan gereja di milenial sekarang. Iblis, jangan pernah bilang setan iblis itu tidak ada. Jangan. Ya. Sekarang pastor tanya, apa beda setan dan iblis? Orang wawa, apa beda setan dan iblis? Ya betul, setan dan iblis sama, sami mawon. Dan lewat pengalaman Yudas menjadi satu cermin bagi gereja, sehingga mungkin itu bisa menjadi tantangan ke depan. Hati-hati, ya. Dunia sekarang memang betul banyak doa dan lain sebagainya, wajib hukumnya untuk berdoa. Sehingga beliau pesemboyan berdoa itu luar biasa, betul. Karena setan hanya kita bisa kalahkan dengan doa dan berbuat baik dan cinta kasih. Saya memberikan kesaksian ini sekaligus mengharapkan beliau bisa mengatasi itu. Beliau bisa. Beliau ini orang hebat, ya. Beliau ini orang hebat, tapi hebatnya bukan mutranya atau apa, baranyanannya yang hebat, bukan, hatinya yang hebat. Hati seorang Monsinyur Seno Mutra ini yang hebat, ini yang luar biasa. Ya, contoh saja, semua terkonek dan terkoneksi. Saya saja dari Tamra harus turun gunung mesti ketemu beliau. Berarti kekuatannya ini luar biasa. Nah, inilah menjadi satu kekuatan untuk keuskupan ini. Cuma ya itu sudah, setan ada di mana-mana mencari mangsanya, ya. Sehingga kita juga tetap harus waspada, ya. Tetapi dengan setan tidak usah takut, sikat, karena ada Tuhan Yesus tuh, kita tidak perlu takut. Mungkin itu tantangan ke depan, apalagi gereja di sini, di apa? Ya, di Keuskupan Amboina sini luas, lebar, ya. Penggembalaannya memang membutuhkan juga tenaga fisik yang luar biasa, sehingga kekuatan doa menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan pengalaman saya hidup bersama beliau ini, kalau kekuatan doa tidak usah tanya dengan beliau ini, ya. Luar biasa kekuatan doanya, hidup doanya luar biasa. Kenapa dia menawarkan cinta itu? Kenapa dia menawarkan kasih? Karena kasih muncul dari satu kekuatan spiritual. Itulah kekuatan doa.
Banyak orang bilang cinta, tapi kalau tidak berdoa, tipu itu. Sehingga kekuatan doa juga akan melahirkan cinta dan kasih kepada orang lain dan sesama. Dan kita akan maju dan berkembang dan bertumbuh. Dan inilah yang beliau miliki. Sehingga Keuskupan Ambon ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan saya yakin pasti akan maju dan berkembang. Dan akan maju dan berkembang, ya. Apalagi masa episkopalnya panjang ini panjang. Panjang ini 20 tahun lebih. Dan saya yakin Uskup Mandagi itu sudah perhitungkan. Sehingga mungkin ada pastor-pastor lain yang tidak terpilih, ya harus lapang dada. Tuh? Ya, harus lapang dada. Yang tidak terpilih, ya mungkin Roh Kudus belum berkenan untuk menjadi uskup. Sehingga Roh Kudus ini mungkin lebih berkenan dengan yang namanya Pastor Seno Mutra ini yang mesti menjadi uskup di Keuskupan Amboinia ini. Tepuk tangan dulu untuk uskup Anda ini. Dan saya datang jauh-jauh dari Papua ini memberikan kekuatan, dukungan untuk beliau. Makanya ketika juga ditawarkan untuk kasih sharing pengalaman, oh ya bagus, itu suara Roh Kudus itu, untuk berbicara supaya beliau ini memperoleh kekuatan untuk maju terus, ya, demi gereja, demi Tuhan, atas nama cinta, untuk maju dan berkembang agar keuskupan ini boleh maju dan berkembang. Sehingga saya atas nama teman-teman angkatan, untuk yang mulia Bapak Uskup Provisiat, ya, kita tetap pasti akan bantu. Saya biar di Papua tetap saya akan pantau terus. Kita tetap akan memberikan dukungan dan kekuatan lewat tentunya doa-doa dan novena-novena, sehingga episkopal ini memang tuntas sampai tahun 2000 berapa tadi? 2047. Mudah-mudahan yang nenek-nenek tadi masih hidup, ya. Sehingga masih bisa juga mengalami 25 tahun episkopal dari Bapak Uskup. Makanya sekarang yang sudah sakit-sakit berusaha tahan napas. Tahan saja. Makanya kan nanti sebentar dikasih rosario. Makanya tahan napas bersama rosario, supaya boleh tertunda-tunda itu kematian. Begitu. Mungkin begitu kata-kata kekuatan kepada Bapak Uskup Provisiat. Terima kasih untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan oleh Yang Mulia Monsinyur Seno Mutra. Kepada Monsinyur dipersilakan. Selamat malam semua. Shalom. Untuk Kristus Raja kita. Masih ingat tadi malam ya? Oke, 1, 2, 3, 4. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Gereja Katolik. Beta siap. Jadilah. Oke, Bapak Camat yang saya hormati, Pastor Sekretaris Keuskupan, Pastor Wakil Uskup, Pastores, Suster, umat sekalian, keluarga besar Mutra Baranyangan, dan semua saja yang hadir pada malam hari ini. Tadi teman saya Pastor Dino, saya biasa panggil dia Dinces. Dinces. Oke, beliau mengatakan bahwa masa episkopal saya atau kegembalaan sebagai uskup akan terbentang 24 tahun ke depan. Itu waktu normal.
sampai umur 75 tahun. Semoga mencapai umur itu. Tapi memang tadi kami buat perjalanan ke Reyamru. Kami pakai dua mobil dan mobil yang pertama adalah Hilux. Hilux itu diisi atau yang naik Hilux itu adalah sopir tentunya, pastor sekretaris, wakil uskup dan dua adik dari Manado. Sementara mobil yang saya tumpangi, saya dengan papi mami dari Manado dan Densus alias Etok Densus. Dia nama Densus tapi hanya dengan senjata air. Jadi kita ada salah komunikasi sedikit sehingga kami sudah lari sampai di gunung sana. Sementara kita tidak tahu lagi Pastor Franz mereka punya mobil di mana. Kami kira mobil mereka itu sudah di depan. Lalu saya bilang, Densus, coba telepon Pastor Agus atau Pastor Franz, bilang maksudnya ini siapa yang mengawal siapa. Karena kalau yang mengawal uskup berarti mesti jaraknya dekat, tetapi ini tidak dapat dengar lagi, tidak dapat lihat lagi mereka punya jarak. Otonya sudah hilang kemana. Dan ketika kita cek ternyata mereka di belakang kita dan kita tidak tahu, pokoknya tidak tahu bahwa mereka ada di belakang kami. Sehingga kami turun duluan di Reyamru. Sehingga tadi kami bercanda, rupanya sekretaris dengan wakil uskup ini, kalau memang tadi ada serangan dari musuh, serang uskup berarti uskup mati bodoh-bodoh. Sementara pengawal juga tidak ada, sekretaris tidak ada, wakil uskup tidak ada. Jadi Densus bilang, ayah mungkin sekretaris dengan wakil uskup dorong mau supaya uskup cepat mati supaya dorong yang jadi uskup. Itu yang pertama, cerita pertama. Cerita kedua, waktu tabisan di Ambon, Mama Anen ini baru pertama kali masuk dan tidur di hotel. Jadi satu kali rupanya dia punya cucu Liana, dia main remote itu sehingga suhunya dari 30 itu sampai 16. Jadi Mama Anen sudah kedinginan, tidak tahu membuat bagaimana barang ini dingin ini. Akhirnya Tante Tin Farne dia turun, dia masuk kamar, dia lihat begini, Mama Anen suruh menggigil. Memang ini orang kampung baru masuk kota. Akhirnya dia kasih naik ulang pada suhu 30 baru beliau bisa tidur enak. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, kalau mama-mama mereka buat telur mata telur, kalau mereka goreng sedikit lalu setengah matang itu, ketika dihidangkan itu menjadi mata sapi. Jadi telurnya dari ayam, tetapi ketika sudah jadi lauk maka dia menjadi mata sapi. Untung sekali itu sapinya. Sama, saya dari tadi bertanya, sebenarnya kalau sekarang ini adalah perayaan saya, itu berarti keluarga harus memberikan hadiah kepada saya, bukan kepada Suster Adriana. Saya yang punya pesta, Suster Adriana yang dapat hadiah. Ini tidak adil. Tapi sudahlah, dia kakak tertua, jadi saya hormat, tunduk hormat. Oke. Intinya malam hari ini saya senang, bergembira karena kehadiran Anda semua dalam perayaan ini. Pesan saya singkat saja, kalau tadi malam saya sudah bilang, kalau dari seorang bocah anak kecil yang dulu nakal, yang dulu juga mencuri, tadi malam saya bilang kalambas untuk niwai, bintamer, mama tua talin, an dan lain sebagainya. Hanya mau mengatakan bahwa
adik-adik sekalian dan anak-anak kamu juga suatu waktu pasti akan bisa seperti saya. Pasti. Syukur kalau ada yang bisa jadi uskup. Jadi pastor pun bisa, jadi tentara pun bisa, jadi dokter pun bisa, jadi camat juga bisa, bupati juga bisa. Pasti kalian bisa. Syaratnya, pertama tadi malam saya bilang, kekuatan doa harus digemakkan kembali lagi dalam keluarga-keluarga di tanah El Bulil Ngaid Lakes ini. Kedua, perlunya adanya kerja keras, perjuangan. Kalau dulu kita belajar hanya pakai pelita, kalau dulu kita harus menuntut ilmu dengan jalan setiap pagi ke Katlarat, kalau dulu kita harus pergi cari kayu bakar dan lain sebagainya, atau kadang juga saya ingat beberapa kali kami, malam hari ini saya mau minta maaf juga kepada ibu-ibu guru saya di SD Naskat Waur 1, Ibu Borlak, Ibu S dan Ibu siapa itu? Ima punya bapak itu, Katuboy, Lasol dan lain-lain itu. Karena dulu kan mereka punya jatah beras, mereka suruh kami pergi pikul beras itu dari Pelabuhan Ela. Kami SD itu tapi kami pergi pikul, jadi masing-masing bawa 10 kilo 10 kilo dari sana. Biasa 50 kilo, jadi guru-guru itu ada yang guru-guru yang ketika orang bawa datang, orang siap makanan. Tapi ada juga yang mungkin orang lupa karena sibuk, orang siap makanan. Kalau orang tahu bahwa orang siap makanan, maka di tengah jalan itu kasih bocor itu karung beras jadi satu cupa. Cupa itu masing-masing karung satu begini kan menjadi 1 kilo. Jadi orang ambil itu, simpan di tengah jalan, bawa pergi dan syukur kalau kami makan. Tapi kalau tidak makan, maka kami bilang terima kasih karena kami punya lebih banyak daripada Ibu Borlak, Ibu S dan semuanya minta maaf karena dulu memang curi beras. Tapi hanya mau mengatakan itu, bahwa kalau dari kita yang nakal seperti itu bisa, pasti juga Anda bisa. Karena itu kerja keras perlu, walaupun kerja keras ini memang dalam kejahatan. Kerja keras. Dan yang ketiga, tentunya selalu punya pengharapan. Punya pengharapan bahwa mungkin Anda mengalami kegagalan. Mungkin Anda tidak pintar, mungkin Anda punya kekurangan, tapi sekali lagi saya yakin. Saya yakin karena apa? Karena di Seminari Langgur, saya pernah diskorsing gara-gara nonton bola kaki. Jadi ketika di asrama tidak buka televisi, kami lari keluar dan nonton pertandingan bola kaki. Datang rektor tahu kami diskorsing selama 1 minggu. Di Pinelen juga seperti itu. Di Pinelen ketika kita mau nonton dan tidak diizinkan, maka kami lari keluar juga untuk nonton dan sekali lagi diskorsing. Waktu mau diakon juga, teman-teman diakon di Manado, saya tidak diakon di Manado, saya kembali ke Ambon. Kadang jalan Tuhan itu berliku-liku. Kadang Tuhan harus membuat Anda seperti Saulus, dia pukul sampai Anda jatuh dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tapi saya tetap punya satu keyakinan seperti moto saya ketika tak bisa imamat, tetapi karena engkau menyuruhnya. Jadi ketika Petrus dia bilang semalam kami tidak dapat apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga jukin alto. Maka saya yakin dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam kegagalan, tapi kalau Tuhan memanggil saya, maka saya akan diberikan keluasan, diberikan kelancaran dalam perjalanan. Anda pun, anak-anak Anda pun akan mengalami ini. Jangan pernah putus pengharapan. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang akan memberikan kepada Anda apa yang Anda inginkan untuk anak-anak Anda. Sekali lagi, di rumah tungku itu harus tetap panas dengan doa-doa dari para ibu sekalian. Kelompok religius tetaplah berdoa, karena pasti Tuhan akan memberkati kampung ini.
juga memberkati kampung-kampung yang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur atas sambutannya, dan sekali lagi kami mengundang kembali Monsinyur untuk ada di atas. Pemberian cenderamata yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Aitmam dari OHL dan juga dari Bapak Korinus Nutra. Yang pertama, pemberian cenderamata dari Aitmam OHL, disilahkan. Bapak Uskup, ini terlalu kecil, tapi kami berharap Bapak tidak melihat dari ukurannya, karena ini merupakan tanda ungkapan syukur dari keluarga OHL, Tahangmetan, dan Tertalianya, sekaligus merupakan tanda doa kami bagi Bapak Uskup dalam tugas yang dipercayakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan terus memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berikan aplaus. Ya, selanjutnya pemberian cenderamata dari Bapak Korinus Nutra. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyerahkan cenderamata ini, saya minta dengan hormat Meme untuk tampil di depan. Karena pemberian cenderamata ini bukan hanya untuk uskup saja, tetapi juga untuk Meme tercinta. Karena saya yakin dan percaya, dan juga Bapak Ibu semua, bahwa kesuksesan itu pasti dari doa orang tua. Dan pada kesempatan ini, karena saya berpikir bahwa pasti orang akan melirik pada uskup saja, orang lupa bahwa ibu adalah salah satunya mutiara atau surga bagi seorang anak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyerahkan cenderamata buat om saya. Jadi di sini saya punya pangkat om buat uskup, dan ini adalah nenek saya, dan mungkin ini yang bisa saya berikan. Saya mohon untuk diterima dan jangan dilihat dari kecil barangnya atau gimana, tapi semoga bisa diterima, dan mungkin ini menjadi inspirasi buat, karena tadi Bapak Uskup dalam sambutan tadi menyampaikan bahwa mana saya punya hadiah, dan pada saat ini saya mewujudkan apa yang menjadi hadiah dari Bapak Uskup itu sendiri. Mohon diterima. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Uskup. Selanjutnya Bapak Ibu kembali ke tempat. Sekali lagi kami Bapak Uskup masih tetap di depan, dan kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemotongan kue imamat atau kue syukuran. Pemotongan kue ini akan dipandu oleh Bapak Oce Lambiombar. Yang mulia Bapak Uskup Diocese Seminyak Monsinyur Senomutra, para pastor, suster,
Frater, Bapak Camat yang turut hadir, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kebetulan saya dipercayakan untuk menjelaskan sedikit bagaimana jadinya kue ini. Mohon izin ya Bapak Uskup. Itu tangan-tangan kasih yang lembut dari ibu-ibu yang penuh cinta menyiapkan 3 loyang sedang. Loyang yang pertama itu ada telur dan gula. Loyang yang kedua itu hanya ada 1 jenis, yaitu mentega, dan yang loyang ketiga itu ada terigu. Kalau secara iman kita bisa mengatakan bahwa ada iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana mereka mengemas kue ini dengan hati-hati, karena kalau kuenya gosong maka tidak bisa dimakan. Tetapi mereka percaya karena mereka membuat dengan hati yang penuh kasih, maka jadilah sebuah kue. Dengan demikian maka tadi saya tanya-tanya dari Pak Anton Mutra, kita namakan kue ini apa? Tapi ditunggu-tunggu, tetapi tidak dikasih jawaban. Mohon maaf, saya ambil jawaban sendiri. Kue ini saya namakan dia kue cinta kasih. Dan dalam pemotongan sekaligus makan kue ini diserahkan hak penuh kepada Yang Mulia, memotong dengan caranya yang sendiri dan membagikan kepada Yang Mulia tahu. Saya tidak sebut, karena itu hak Yang Mulia untuk memotong, membagi kepada siapa-siapa yang berkenan untuk menerima kue cinta kasih ini. Itu sedikit singkat saja yang perlu saya sampaikan. Dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Yang Mulia Bapak Uskup. Dan saatnya kue ini akan dipotong, karena itu Yang Mulia disilakan memegang pisaunya dan menancapkannya. 1, 2, 3, mari kita sambut lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya potongannya diserahkan kepada Yang Mulia, dan mic-nya saya serahkan kembali kepada Yang Mulia. Terima kasih. Kue yang pertama saya akan berikan kepada wanita hebat yang telah melahirkan, mengandung dan melahirkan saya. Duduk di situ saja, setua atau jadi tidak boleh jalan. Yang kedua dari mama angkat saya dari Manado, ada mami dengan papi, tapi mami saja lebih ini. Mami silakan ke depan. Mami Mike dari desa Warung. Beliau selama mereka berdua selama 8 tahun di Manado selalu memperhatikan semua kebutuhan saya. Ya, kita beri aplaus untuk mama angkat dari Monsinyur. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Yang ketiga dari untuk teman yang berjalan bersama-sama dengan saya selama ini, ya Pastor Dino tadi sudah, maka sekarang saya berikan kepada Pastor Agus, sekretaris saya. Kita beri aplaus untuk Pastor Agus. Ya, sekali lagi aplaus yang meriah untuk Pastor Agus.
Dan yang keempat, tentunya saya tetap mengharapkan doa dari semua umat, terutama kelompok Bapak Mama religius. Karena itu saya mengundang Bapak Kanubun untuk datang menerimanya, mewakili kelompok religius. Kita berikan aplaus untuk ketua kelompok religius. Dan yang terakhir untuk memberikan pengharapan kepada anak-anak muda, terutama anak kecil, bahwa kamu juga bisa untuk di waktu yang akan datang, maka saya mengundang salah satu ponakan atau cucu saya, pokoknya rasa diri ponakan atau cucu datang sudah. Mang Rebe datang supaya dapat. Lari. Satu. Yang tahu cucu. Mari sudah. Ponakan lari. Satu lagi masih dari belakang. Maksudnya siapa yang undang? Sudah, piring habis ya. Dan yang terakhir kepada tamu yang tidak diundang. Terima kasih. Oke, selanjutnya Monsinyur dapat kembali ke tempat. Bersalaman dan sekaligus menuju ke tempat makan yang sudah disediakan oleh keluarga tadi. Jadi silakan para suster. Langsung dimakan saya langsung. Datang bersalaman, mengambil sadio dan langsung mencari tempat makan yang sudah diarahkan oleh keluarga. Ya, Bapak Sekjam, disilakan memberikan salam kepada Monsinyur. Setelah itu disusul oleh para ASN. DPP, DPS, dan terakhir umat sekalian yang hadir. Dan kami juga dapat menginformasikan kepada semua yang sudah bersiap bahwa setelah selesai jamuan makan, maka kita akan masuk pada acara pementasan atraksi setelah makan nanti.
worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will bring you life with happiness and blessings, and grant you kids to make your own. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair. Pinggir, apa kostum misalnya? Iya, iya. Siap-siap atraksi dari yang Sambra, dari Baranyanan dan Saudara.
tiga. Senyum. 1, 2, 3. Semua bukti mas. Bunga wilayah. Ya, gitu. Ya, oke. 1, 2. Kalian dari bunga wilayah Buka lagi. dan bersiap-siap kalian dari pusing dengan OPM.